Selamat siang, perkenalkan nama saya Evianti. Saya Octavia Esi Pradina. Nama saya Rufina Marien. Dan nama saya Magdalena Anita. Kami berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 7 Universitas Terbuka. Baiklah, hari ini kami akan melaksanakan praktikum tentang uji makanan, yaitu uji lemak, yang bertujuan untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Ya, baik, sebelum memulai praktikum kami akan memperkenalkan terlebih dahulu alat dan bahan yang ada. Yang pertama, ini minyak goreng, kemudian air, Ini ada santan, terus susu, ada lilin, terus ada pipet, dan ada korek, ada juga senter. Selanjutnya bahan yang kami akan gunakan adalah wortel, jagung kering, lalu kacang tanah kering, kemiri yang sudah dihaluskan, ubi kering, lalu ada buah pepaya, seledri, dan mentega. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kertas yang berwarna coklat, sudah dipotong 10 x 10, yaitu pertama dari air, minyak, kemudian nomor 1 kemiri, nomor 2 margarin, nomor 3 seledri, nomor 4 wortel, nomor 5 biji jagung kering, kemudian singkong kering nomor 6, nomor 7 kacang tanah kering, nomor 8 pepaya, nomor 9 santan, dan nomor 10 susu. Kemudian ada sendok. Ya, baiklah, ini adalah bahan-bahan yang akan kami gunakan dalam praktikum. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan praktikum ini. Ya, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita ambil terlebih dahulu kertas coklat ukuran 10 x 10 cm untuk dengan label air. Kita akan sebelum mengambil air kita hisap kurang lebih setetes, nanti akan kita teteskan di kertas dengan tulisan air. Kita ambil dulu. Nah, jadi setelah air, kita kemudian akan mengambil minyak sedikit, kurang lebih setetes, kita simpan di kertas dengan tulisan minyak. Kurang lebih setetes, kita teteskan. Jadi kita biarkan dulu endapan di dalam kertas ini, baik air maupun minyaknya, selama kurang lebih 10 menit. Nah, selama menunggu, sambil menunggu kurang lebih 10 menit, kita lakukan hal perlakuan yang sama untuk ke 10 kertas yang ada. Baik, teman-teman juga bisa membantu. Yang pertama kita usap kemiri, ada yang mengusap pepaya, ada yang mengusap susu. Akan diusap kurang lebih 10 kali usapan. Ya, silakan. Kita akan mencoba mengusap. Yang cairan boleh kita gunakan pipet, yang cairan-cairan berbentuk cairan. Untuk mentega boleh dinyalakan dulu, yang kita nyalakan lilin. Ini sambil menunggu proses lilin ini untuk memanaskan mentega dengan sendok. Yang lain boleh mengusap pada kertas minyak yang ada. Kita akan memanaskan mentega.
nanti akan kita teteskan juga pada kertas dengan label mentega. Ya, boleh diusap secara perlahan sambil menunggu lilin ini dipanaskan, mentega dipanaskan pada lilin. Boleh mengusap yang lain selama sebanyak kurang lebih 10 kali usapan pada masing-masing kertas coklat dengan label sesuai dengan bahan makanannya. Ya, mentega sudah kita cairkan, kita simpan di wadah dan kemudian akan kita teteskan. Kita teteskan mentega pada margarin pada kertas margarin. Ini adalah tadi margarin yang sudah dilelehkan. Ya, sambil mengerjakan lain satu persatu. Ya, nanti jika semuanya sudah diusap, kita boleh tunggu selama sekitar 10 menit. Ya, boleh kita diusap selama kurang lebih 10 usapan kacang tanah. Ya, saya ulangi, yang pertama adalah kemiri, yang kedua adalah margarin, yang ketiga seledri, yang keempat adalah wortel, ya. Yang kelima adalah biji jagung kering, yang keenam singkong kering, yang ketujuh kacang tanah kering, yang kedelapan pepaya, 9 santan dan 10 susu. Sudah semua. Ini sudah ya, sudah diusap. Baik, sekarang boleh kita lihat waktu. Kita akan tunggu sekitar, kita lihat waktu, kurang lebih akan kita biarkan selama 10 menit. Ya, jadi kita tunggu terlebih dahulu selama 10 menit. Sambil menunggu selama 10 menit. Untuk diketahui, bahan air dan minyak pada kertas awal tadi adalah sebagai pembanding seperti apakah noda yang melekat berupa minyak dan berupa minyak yang menghasilkan lemak ataupun yang tidak menghasilkan lemak. Ya, kita akan menunggu sampai 10 menit. Waktunya ya, 10 menit. Ya, masih berkisar sekitar 5 menit lagi, masih bisa kita tunggu bahan-bahannya. Ya, masih tersisa sekitar 4 menit. Kita tunggu saja reaksi di dalam kertas coklat ini. Sebentar lagi akan menunjukkan hasil yang akan kita amati.
Ya, masih tersisa 3 menit. Kita bersabar menunggu reaksi pada kertas coklat. Satu menit mungkin. Kurang lebih 1 menit. Ya, masih kurang lebih 1 menit. Ya, baiklah. Sudah berlalu sekitar 10 menit. Sekarang kita akan melihat apa yang terjadi dengan kertas coklat ini. Bisa Bapak Ibu susun perlahan-lahan. Ya, sebagai pembanding kita perhatikan tadi. Silahkan ada yang mencatat untuk bisa kita lihat bahwa untuk pembanding minyak yang kita tulis minyak tadi, dia meninggalkan noda, meninggalkan bekas noda, artinya apabila kita lihat transparan, kalau dia tidak transparan berarti dia meninggalkan noda, yaitu lemak. Sedangkan yang air tadi dia transparan, jadi dia tidak mengandung lemak. Yang pertama kita angkat dulu kemiri. Apabila kita letakkan di tempat yang penuh cahaya atau kita gunakan senter untuk melihatnya, nampak bahwa ada noda yang menyebabkan kertas ini tidak transparan. Artinya ini meninggalkan noda lemak pada kemiri. Kemudian yang kedua, untuk margarin apabila kita lakukan dengan sinar senter, tampak bahwa margarin tidak transparan atau meninggalkan noda, yang artinya meninggalkan lemak. Kemudian seledri tampak bahwa kertas ini transparan, yang artinya tidak mengandung lemak, dia tidak meninggalkan noda. Kemudian yang keempat, wortel juga kertas ini tidak meninggalkan noda, artinya wortel tidak mengandung lemak. Kemudian biji jagung kering juga tidak meninggalkan bekas noda, artinya tidak mengandung lemak. Kemudian singkong kering juga tidak meninggalkan bekas noda, yang artinya tidak mengandung lemak. Selanjutnya nomor 7, kacang tanah kering. Ya, bisa dilihat bila di center kacang tanah kering meninggalkan bekas noda, yang artinya kacang tanah kering ini mengandung lemak. Kemudian selanjutnya untuk pepaya ini tidak meninggalkan noda, dia transparan, artinya tidak mengandung lemak. Kemudian santan nampak jelas meninggalkan bekas noda, yang artinya mengandung lemak. Yang terakhir adalah susu. Susu tampak sekali meninggalkan bekas noda yang mengandung lemak. Ya, jadi demikianlah pengamatan yang telah kami lakukan pada hari ini.
Untuk selanjutnya hasil dari pengamatan ini akan kami catat pada lembar pengamatan sebagai bahan untuk laporan kami. Baik, sampai di sini kegiatan praktikum kami pada hari ini. Selamat sore dan terima kasih.